Faj'alnahu sami'an basira, kata Allah. Kami uji manusia dengan berbagai perintah-perintah, kewajiban-kewajiban dari Allah. Dan semua kewajiban dari Allah sebetulnya semua orang mampu, tidak ada yang mampu. Karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kepada kemampuannya, tidak, sama sekali tidak. Semua mampu. Hanya yang pertanyaan menjadi pertanyaannya, mau tidak berjuang melaksanakan perintah Allah itu. Kalau berjuang pasti bisa melaksanakan perintah Allah. Allah akan tolong, Allah akan bantu. Kenapa? Ketika kita mau melaksanakan kebaikan, setan menggoda kita. Orang mereka kaji wayah kieu, piraku menggoda, loba godaan deh. Rupa-rupa godaan deh. Ima setan nu teu katingali, ima setan nu bungkeulekan deh. Setan bungkeulekan. Kadang-kadang godaannya macam-macam. Itu teh, ieu teh, rupa-rupa. Ya. Disitulah kita harus berjuang. Jangankan yang jauh, yang dekat santri dari Kobong, eta berjuang nak rek ngaji. Kita perlu menikah masih gitu. Santri ini santri yang dekat. Berapa langkah dari Kobong ke sini. Tapi perjuangannya berat. Siga sabaraha kilo ka masih gitunya. Gitu. Kalau kita mau berjuang, nanti Allah berikan hidayah, petunjuk, pertolongan kepada kita ketika kita mau berjuang melaksanakan perintah Allah. Dan melaksanakan perintah Allah itu tentunya sudah jelas aturannya. Dan sudah jelas keuntungannya. Tidak akan rugi orang yang melaksanakan perintah Allah yang sebenarnya. Faj'alnahu, maka aku jadikan insan bisababi dzalika, dengan sebab itu, dengan sebab bisababi iradatina ibtilahu, dengan sebab menghendakinya kami akan menguji itu insan, sami'an basiran, kepada yang mendengar, akan yang mendengar, basiran, yang melihat. Tuh ku Allah geus dibere paningalina pangdengena. Wa khassahuma bidzikri, Allah khususkan ini nikmat pendengaran dan penglihatan bidzikri, dengan disebut. Apakah di tubuh kita hanya mata dan telinga saja? Tidak. Ada mulut, ya, ada tangan, ada kaki. Tapi kenapa Allah sebutkan di sini sami'an basira? Aku jadikan orang tersebut yang dapat mendengar dan dapat melihat. Mengapa Allah sebutkan di sini? Li'annahuma anfa'ul hawas. Karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan ini paling bermanfaat dari panca indera. Coba orang lamun tengah denge ningali rek menang naon cik sok. Rek menang naon nya teu ningali tengah denge rek menang naon hirup di dunia. Bingung atuh. Kamangfaatan urang loba tinggalin kamangfaatan. Teu ngadenge nasihat, teu ngadenge. Wah, rek kumaha atuh. Lamun teu ngadenge nasihat, lamun teu ningali rek kumaha urang ngalaksanakeun ibadah gede. Matak teu wajib ibadah. Teu aya kewajiban ibadah lamun jelema diciptakeun ku Allah nya lolong nya torek. Teu wajib salat. Rek kumaha salatna teu apal contoh salat kumaha. Teu ngadenge-denge acan salat sah salat kumaha. Leres. Hayang teu ngalaksanakeun salat wajib babari, mental lolong jeung torek. Ngan kudu ti kolot ti keneh. Ai geus kolot kieu lolong torek geus nyaho tos apal. Orang yang diciptakan oleh Allah buta dan tuli tidak ada kewajiban. Ya, ada melaksanakan wajib umat ada apal. Praktek melaksanakan sesuatu apal. Cara sesuatu apal. Karena tidak ada penglihatan, tidak ada pendengaran. Nah, kita harus bersyukur ya kepada Allah diberi penglihatan normal. Alhamdulillah. Lalu Allah berikan pendengaran kita normal, tetorek, alhamdulillah. Ini mahal. Wa qaddima wa qaddama sam'a li'annahu anfa'u fil mukhatabat. Allah mendahulukan kata sami'an basira, baru kata basira. Allah mendahulukan kata pendengaran daripada penglihatan. Dengekeun itu ngobrol. Keur ngaji itu ngobrol. Nanti ya, anak-anak sedang ngaji jangan ngobrol. Jadi Allah mendahulukan kata sami'an basiran,
pendengaran dulu. Faja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan manusia mendengar. Karena pendengaran ini lebih dahulu Allah ciptakan. Sok orok upang heula-heulana aktif di orok lain soca. Ieu tah. Tapi ka sunat di adanan. Di mana bujil orok teh sunat di adanan. Adanan palikatuhu qomatan palikenca. Karena itu yang paling aktif, awal yang paling aktif dari seorang bayi. Dan manfaatnya ini pendengaran luar biasa kalau kita betul menggunakannya. Urang ngadengkeun nasihat di hayang bager. Tak ku ngadengekeun heula hayang bager teh. Teu ojol-ojol hayang bager. Aya sababna. Sababna ngadengekeun janji ti Allah. Sababna ngadengekeun ancaman ti Allah. Jadi sieun kana doraka. Naon? Aduh eta bahayana gede. Di mana? Aya ngadangu teh ya. Jadi gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan janji-janji Allah, mendengarkan nasihat-nasihat agama, ancaman-ancaman Allah. Itu manfaatkan. Li'annahu anfa'u fil mukhatabat. Karena sesungguhnya pendengaran lebih manfaat di dalam mukhatabat, berbicara, ya. Jadi Masya Allah tabarakallah ya, nikmat ini, nikmat penglihatan dan nikmat pendengaran. Urang mah geus alhamdulillah normal dua anak. Ya, paningali normal. Pangdangu harus kita syukuri, hati-hati. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu mendengarkan nasihat, mudah-mudahan ini termasuk syukur atas nikmat telinga. Sok syukuran dengekeun nasihat. Si mineng ngadengekeun nasihat. Fadzakir inna fa'idz dzikra. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Urang jadi sieun doraka teh mimitina tina ngadenge heula ancaman-ancaman Allah. Urang kabita kana tina ngadenge heula karena janji-janji. Coba urang lamun teu ngadenge keterangan erek kadep kabita moal. Asbabna heula tah tina ngadangukeun. Adak sing sering ngupingkeun nasihat teh diingatkeun deui. Karena ini ada hubungannya, pendengaran kita, penglihatan kita ini ada hubungannya dengan hati kita. Lain pangdenge kosong lain, ada pengaruh. Ya, yang kita dengar itu ada pengaruh ke dalam hati kita. Kalau yang baik pengaruhnya jadi baik kepada hati. Contoh mendengarkan nasihat agama, mendengarkan nasihat Al-Quran, mendengarkan nasihat hadis, ini pengaruh baik kepada hati kita. Ibaratnya obat. Asup nu kana ceuli teh ubar. Apabila nasihat-nasihat agama yang masuk ke dalam telinga kita. Sebaliknya, yang masuk ke telinga ini apa? Yang dilarang oleh agama. Kedustaan, ghibah, macam-macam. Itu pengaruh hati menjadi kotor. Mengotori hati. Timbul suudzon. Ya, buruk sangka sama orang lain. Kenapa? Karena ini kita nggak jaga pendengaran. Akhirnya salah tuduh, salah paham. Karena salah mendengar. Tungtungnya jadi gagal paham. Ini pendengaran ini nikmat dari Allah. Yang wajib kita syukuri. Ya. Juga penglihatan ini ada pengaruh kepada hati kita. Apa yang dilihat oleh mata kita ini ada pengaruh ke dalam hati kita. Pengaruhnya ada yang baik, ada yang tidak baik. Bagaimana yang kita pandang, yang kita lihat, apa yang kita lihat? Melihat Al-Quran, ini pengaruhnya besar, menerangi hati kita. Melihat orang-orang soleh, pengaruhnya besar. Kita ada di dalam hati ingin mengikuti cara mereka. Maka di antara obat hati mujalasatus sholihin. Kumpul dengan orang-orang soleh. Ketika kita kumpul bergaul dengan orang-orang soleh, sedikitnya kita akan tertarik hati untuk mengikuti mereka. Kabita, saya tahu. Oh gitu. Jadi kabita. Dari mana? Dari penglihatan. Ningali jelema soleh, ngajina ni getol. Ningali jelema soleh, salatna meni getol. Ningali jelema soleh, sedekahna meni getol, puasana getol, tahajudna. Ini kan dari pendengaran dan dari mata dan dari pendengaran. Maka pentingkan mujalasatus sholihin. Al-Imamul Haddad mengatakan wa'lam, ketahuilah oleh engkau anna sam'a wal basara, sesungguhnya penglihatan dan pendengaran dan penglihatan
babani adalah dua pintu, maftuhani yang dibukakan keduanya ilal qalbi kepada hati. Jadi ibaratnya mata dan pendengaran ini dua pintu. Pintu apa? Hati. Pintu hati itu diantaranya dua. Satu mata, kedua telinga. Kalau yang baik, ya baik nanti masuknya ke dalam hatinya. Pengaruh hatinya menjadi baik. Kalau yang tidak baik, menjadi tidak baik hatinya. Maka harus betul-betul dijaga ini mata kita. Jangan sembarangan melihat. Pendengaran kita harus betul-betul dijaga. Jangan sembarangan mendengar. Usahakan yang kita lihat sesuatu yang akan membahagiakan atau menjadikan baiknya hati kita. Jangan sampai yang kita lihat sesuatu yang menjadi sebab kotornya hati kita. Yasiru ilai kullu ma yadkhulu minha. Akan kembali ilaihi kepada itu hati kullu ma, segala apa saja yadkhulu yang masuk itu kullu ma minhuma, dari itu pendengaran dan penglihatan. Ketika kita melihat Quran itu ya pengaruh daripada mukjizat Al-Quran, ya pengaruh daripada mukjizat Quran menjadikan sebab hati kita bersih, hati kita lapang, hati kita tenang, ya melihatnya saja seperti itu kepada kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man nadhara ila wajil alimi nadratan fafariha biha. Siapa orang yang memandang kepada ulama satu pandangan melihat ulama, siapa saja ulama. Kita tidak merasa diri saya ulama, bukan. Kita lihat orang yang berilmu, kita husnudzon, mereka ulama. Tanamkan husnudzon di dalam hati kita, mereka ulama. Siapa orang yang melihat mukanya ulama satu pandangan, khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allah ciptakan dari satu pandangan tersebut satu malaikat yang tugasnya itu malaikat memohonkan ampun untuk kita sampai hari kiamat. Masya Allah, ini keberuntungan, jangan kita sia-siakan. Ya, sok datangi para ulama, banyak ulama, tinggal tanamkan husnudzon di dalam hati kita. Jangan suudzon yang tertanam di hati kita, husnudzon. Mereka ulama kita muliakan. Karena itu dari pandangan beda. Sok urang ningali monyet itu diganyar deh, ningali gajah diganyar deh, bari kudu mayar ke kebun binatang. Abdi bade jarah ke kebun binatang, jeung incuna jeung budakna pasti diganyar, belum tentu. Ada can ngadenge man nadra ilal monyetnya matak dihampura dosa can ngadenge. Ini ningali banget ulama, masya Allah, ya pahalanya besar, keuntungannya besar. Contoh seperti itu. Kita mendengar nasihat sangat bermanfaat. Tadi hatena galau jadi tenang karena ngadenge. Tadi mang jadi yakin karena ngadenge. Tadi sosorohot karena dunia jadi biasa karena ngadenge. Ya, tadi gede amak jadi gede hampur karena ngadenge. Kadenge heula atuh ngadenge heula. Ya mah kumaha yang bageut hayang ngadenge aya nasihat kumaha bageurna. Mimiti ngadenge heula mah tak tong hes keur ngaji mah. Keur ngaji mah ulah sabab moal ngadenge ai beureum. Ya ulah beureum. Sok atuh beuntar. Eleh wae ku beureum. Ya. Lebar. Sabab urang tadi teh ya. Urang aya jadi tenang berkah ngupingkeun nasihat. Aya janji ti Allah, tenang kan aya janji ti Allah. Sok urang digawe tuluy cuk dunungan teh pasti kukuring ditaikeun gajina. Cik regreg teh. Regreg. Da ngadenge, coba teu ngadenge. Ya teh digaji moal dunungan teh. Ngagaji moal kan teu aya. Gitu deui urang di pengawasan. Ya, janji-janji Allah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi tenang urang. Genah ketenangan batin itu ada ketika pendengaran kita ini mendengarkan nasihat. Maka sing getong ngupingkeun nasihat teh. Semakin sering kita mendengarkan nasihat, ketenangan batin kita semakin kuat. Gitu, kudu sering, ulah sakali. Kadang-kadang kan nyampur teh campur, karekeun nu hade tuluy goreng deui tah eta urang teh. Leung lamun hade wungkul dengekeun teh, leung sakali ge lamun hade wungkul. Kadang-kadang kan
baru yang baik karek datang ka imah karek assalamualaikum ngobrol jangan goreng asup keur ceuli teh karek di masjid ini Quran keluar dari masjid nu goreng deui dah gitu tak si Minang main nu hadena nya si Minang nu hadena suka jadi ubar itu tuluy mah tentunya wa kam min syai'in yasmul insan aw yarahu mimma la yasmin azan fil qalbi dan banyak sekali sesuatu yang didengarkan oleh manusia atau yang dilihat olehnya dari perkara yang tidak perseyogianya sampai dari itu perkara pengaruh di dalam hati tak suruh izalatu anhu yang sulit menghilangkannya. Aduh urang ngadenge aya jelema ngahina urang ngagoreng jo eta nyelekit tidak tah eta gara-gara salah ngadenge minangkana kan gitu awalnya dari mendengar ya kita ingin sedekah karena kita mendengar pahala sedekah kita mendengar sangat besar pahalanya menghutangkan wah karena kita mendengar dah itu ngadenge barakat bita kumaha urang ngahutangkeun ya contoh itu pahala memberi hutang kepada orang muslim ya yang betul-betul mengikuti syariat cara-caranya itu pahalanya besar lebih besar daripada memberi sedekah. Bahkan ketika dia memberi tempo kepada orang yang belum bisa mampu membayar, setiap harinya diberikan pahala sedekah. Mun manehna ya nganjukeun hutang 10 juta. Contoh. Ya, memberi hutang 10 juta. Kira mayarna tahun hareup. Itu setiap hari dia diberikan pahala sedekah 10 juta. Orang sanggup tuh sedekah unggah poe 10 juta? Teu sanggup. Tapi dengan kita memberikan kebaikan kepada yang menghutang kepada kita. Contoh. Ya, memberikan kebaikan kepada dia yang tidak mampu. Kita berikan kebaikan. Saya tunda. Ya, saya beri tempo kamu sampai tahun depan. Itu setiap hari pahala yang kita dapatkan ya sedekah. Kita menghutangkannya berapa? 10 juta. Berarti setiap hari kita meraih pahala sedekah 10 juta. Pantes sanggup kurang sedekah 10 juta? Sanggup tuh. Ujung-ujung duit lagi eueuh. Tidak aya lagi moal. Terus mana urang. 100.000 ge hese sedekah. Akhirnya dia pilih nu leutik. Geus aya nu beureum ge akhirnya dia coklat kedeh wae. Ya lumayan sakitu ge. Itu contoh. Ada keinginan itu dari mana awalnya? Pendengaran. Maka ini pendengaran harus betul-betul dimanfaatkan, digunakan. Nasihat-nasihat agama. Ya. Mun urang ngahutangkeun 100 juta berarti unggah poe menang ganjaran sedekah 100 juta. Waduh. Hebat. Maka orang yang memberikan tempo kepada orang yang punya hutang dia mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas orang yang menghutangkan. Itu tugas nganyukna kudu mayar. Gitu, kudu mayar. Lamun can mau gaduh keur mayarna kudu nyuhunkeun tempo. Nu ngahutangkeunna kudu mere tempo gitu cek agama. Karena dari mana itu awalnya? Dari mendengar. Itu. Semua kembali kepada apa? Penglihatan dan pendengaran. Ibaratnya kerannya paralon keur nepi kana hate teh nu nepi kana hate teh hatina soca jeung tina dieu cepil. Semakin baik yang banyak kita lihat, semakin baik hati kita. Semakin baik yang banyak kita dengar, semakin baik hati kita. Tinggal kurang tanya, lolobana nu hare nu goreng nu tingali urang teh sapopoe. Seseurna nu sae nu awan yang baik yang tidak baik yang kita dengar sehari-hari. Coba kontrol. Dengarkan nasihat-nasihat agama banyak guru-guru kita apalagi sekarang enak di YouTube buka Musola Wali Songo. Pengajian guru kita Habib Abdurrahman bin Faqih buka dengarkan. Nasihatnya sangat bermanfaat. Nanti bapak-bapak sok buka. Nu baroga nu karagungan WA-nya kangen HP manfaatkeun. Ngupingkeun nasihat guru-guru kita banyak di situ. Buka. Hartas. Semakin banyak yang baik masuk ke pendengaran kita, semakin pengaruhnya banyak yang baik ke dalam hati kita. Jadi cararaang, lalegak, gitu, raregreg, hati teh berkah pendengaran. Mudah-mudahan Allah mudahkan mata kita untuk melihat yang baik,
Allah jaga mata kita daripada melihat yang tidak baik. Allah mudahkan pendengaran kita untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang menjadi cahaya ke dalam hati kita, yang menjadi penerang hati kita, menjadi luas hati kita, yang menjadi sehat hati kita, yang menjadi bersih hati kita dengan berkah mendengarkan perkara-perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walil marji wa ma'ab.